Yang pertama adalah sternum terbebas dari gambaran Costa. Itu memakai posisi apa? Ada yang bisa menjawabnya? Monggo, enggak usah malu-malu. Apa? Lateral. Lateral. RAO. Ya, yang jawab RAU tadi siapa? Jawab RAU tadi. Mbak Ayu satu. Iya. Oke. Kurota lateral ya. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Oke ya. Jadi kalau nanti ada ujian seperti ini, sternum terbebas dari gambaran Costa, itu memakai posisi apa? Itu yang paling utama. Misalkan jawabannya memang dua. Jawabannya adalah proyeksi RAO sama proyeksi lateral ya. Tapi kalau misalkan ABCDE-nya itu hanya satu pilihan, pilih yang RAO ya. Pilih yang RAO. Dan di sini juga nanti teman-teman kembangkan, selain proyeksinya kan juga ada ini, sudut RAO-nya itu berapa? 15 sampai 20 derajat. Center point-nya berapa? Setinggi torakal 7. Central ring-nya gimana? Vertikal, tegak lurus dengan kaset. Jadi teman-teman kalau mendapatkan satu soal itu kembangkan dari berbagai macam sisi. Supaya nanti kalau waktu ujian itu teman-teman, oh ini pertanyaannya di sini. Maksudnya ini. Jadi proyeksi pertama adalah RAO sudut 15 sampai 20 derajat. Yang kedua adalah proyeksi lateral. Proyeksi lateral ini posisinya harus true, center point-nya di pertengahan sternum, dan siarnya itu vertikal, tegak lurus dengan kaset. Ini teman-teman kelihatan kan ya? Gambaran sternumnya kan kelihatan nggak teman-teman dari situ? Ini khawatirnya nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Maksudnya kelihatan ya? Iya, ini ya. Jadi sternumnya ini ya, khawatirnya kan teman-teman, mana sternumnya? Sternumnya ini ya. Gambarannya ini. Oke, sekarang nomor berikutnya ya. Oke. Ini juga keluar, yang saya keluarkan di sini itu pasti keluar semuanya, insya Allah. Nanti tinggal pengembangan aja. Sudut untuk melihat sakrum supaya tidak superposisi adalah, jadi ntar, kalau sakrum biasa AP ini kan sakrumnya kurang bisa, ada bagian itu yang tidak kelihatan secara optimal. Jadi apa proyeksinya apa teman-teman untuk melihat AP 5 sudut Mas. sebentar satu-satu. Mas Eko gimana Mas Eko? Posisinya tetap AP cuman disudutin Mas. Ke 15 derajat ke arah sepalat kalau nggak salah. Oke, benar. Yang lainnya mungkin ada tambahan atau versi yang lainnya gimana teman-teman? Mbak Awis? Oke. Iya, betul ya. Jadi wah, teman-teman di sini saya rasa udah siap semua ini ujian ya. Apalagi Mas Eko yang tanggal 9. Dredeg masih Mas. Iya, enggak apa-apa Mas. Mending dredeg sekarang daripada nanti waktu ujian ya. Nanti kalau ujian buang jauh-jauh dredegnya Mas, sudah enggak ada tempat lagi buat dredeg. Pokoknya apa namanya? Gaspol pokoknya. Hajar semua soalnya. Harus pede ya. Maksudnya jangan terlalu pede, tapi tetap tenang, konsentrasi, fokus. Jadi sudut untuk melihat sakrum supaya tidak superposisi adalah ini ya, benar ya, yang disampaikan Mas Eko tadi sama Mbak Uis itu untuk sakrum 15 derajat sepalat. Kalau itu aja sudah benar. Kalau misalkan nanti diminta senti-sentinya, itu ada tambahannya 5 cm superior di simfisis pubis. Ya, ini ya, nanti untuk apa? Untuk file ini saya kasih semua. Jadi kalau yang tidak tertulis di layar monggo ditulis atau nanti diulang lagi. Tapi lebih enak itu langsung ditulis. Kalau video lagi itu kan kadang butuh waktu. Oke, itu kan tadi untuk yang sakrum ya. Nah, kalau koksigis gimana? Ada yang bisa menjawab nggak? Kalau koksigis? Gimana Mas Eko? Koksigis? Lateral Mas. Selain lateral? AP aksial 10 derajat kaudal.
Berapa derajat, Mbak Septerlin? 10 derajat. Udah. Oke, yang lain ada yang lain mungkin? Saya belum dengar suara Mbak Purota sih, sebentar ya. Saya lihat satu-satu ya. Ada Mbak Prisa, Mbak Krisna ini, Imtia, Mas Adit, Mbak Arbain. Nah, Mas Mirza ini. Mas Mirza, sebentar mau ngomong dulu Mas Mirza. Mas Mirza? Dengar Mas Mirza? Ya, Mas. Jadi gini Mas Mirza ya. Mas Mirza ini kan teman-teman mirip dengan saya dulu 2 tahun yang lalu ikut CPNS, Mas. Jadi saya dulu itu kan radioterapi kan, saya 8 tahun lebih kerja di radioterapi. Itu jenengan harus lebih ekstra kerja keras, Mas. Kalau Mas Mirza ini kan di angiografi ya, di angiografi. Jadi untuk proyeksi-proyeksi yang konvensional seperti Taune, seperti Cadwell, seperti koksigis seperti ini, itu jenengan harus lebih kerja keras karena kan tidak ditemui sehari-hari. Beda dengan yang teman-teman yang lain yang mungkin kan teman-teman yang lainnya ada sebagian yang tinggal mencocokkan aja. Oh, di literatur seperti ini, di lapangan seperti ini. Jadi jenengan harus lebih kerja keras Mas Mirza ya. Kapan Mas Mirza ujian? Insya Allah Jumat, Mas. Jumat ya. Jam ke berapa, Mas? Sesi 3. Sesi 3. Oh, ya lumayan ya, sesi 3 ya. Tadi kan Mas Mirza ini japri saya langsung 21 soal. Belum tak kerjakan ya, Mas ya. Nanti insya Allah saya bantu jawab satu-satu, Mas. Mohon maaf, Mas Razif. Ya, enggak apa-apa, Mas. Lumrah kok. Seperti itu. Oke ya, jadi koksigis tadi benar yang disampaikan Mbak Septerlina itu ini ya. Jadi 10 derajat kaudal itu sudah cukup. Kalau ada tambahannya 5 cm superior simfisis pubis untuk melihat tulang ekornya ini. Dan tulang ekor ini ada 2 posisi selain dari aksial ini juga dari lateral. Jadi nanti dilihat aja soalnya bagaimana. Terus ada pengembangan lagi ya. Tulang koksigis ada berapa jumlahnya kalau tulang koksigis? Teman-teman? Iya, betul ya. Siapa tadi? Yang jawab tadi siapa? Mbak Ius ya? Iya. Betul ya. Jadi tulang koksigis ini jumlahnya 4 ya. Sudah Mbak Kurota itu suaranya Mbak atau Mbak Poka suaranya mungkin masuk ke dalam. Jadi ya enggak apa-apa Mbak. Jadi itu ya. Jadi koksigis itu terdiri dari 4 tulang. Jadi teman-teman hafalkan aja yang tulang kecil-kecil seperti ini. Kalau trennya tak lihat memang tahun ini soalnya lebih ke tulang vertebra. Kalau di 2 tahun yang lalu angkatan saya itu lebih ke wrist, lebih ke manus, lebih ke wrist. Kalau sekarang lebih ke tulang belakang. Oke, sekarang ini ya bone survey. Pemeriksaan ada yang ya Mas Mirza gimana Mas? Ada pertanyaan? Mas, sepalat itu maksudnya ke kranial gitu ya? Ya, kalau sepalat itu ke kranial, kalau kaudat itu ke bawah, ke kaudal ya, ke Baik, arah ekor. Itu sampean hafalkan ya Mas. Sepalat, kaudal, distal, proksimal, itu RAO, RPO, itu semua itu dasar-dasar seperti itu harus sampean hafalkan ya. Kalau selama ini kan mesin siamnya yang ikut tubuh pasien, bukan pasien yang mengikuti alatnya. Hafalkan Mas ya, mumpung masih ada waktu Mas Mirza. Siap, Mas. Sehat terus buat jenengan, buat keluarga juga Mas. Amin. Fokus satu-satu, nanti D4-nya diselesaikan setelah hari Jumat Mas. Fokus dulu 2 hari ini. Oke ya, sekarang ke pemeriksaan bone survey. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan bone survey ini untuk apa?
Terus yang diperiksa itu apa aja? Ada yang bisa menjelaskan? Oh, ini Mas Aldias gabung ya, barusan ya? Iya, Mas. Ya. Ayo, monggo. Mas Aldias Sambil, mungkin yang lain. Ya, gimana Mas Aldias? sambil makan ini, Mas. Mendengar. Sambil apa? Sambil makan, Mas. Lagi Nggak makan. apa-apa, silakan santai aja ya. Santai aja, yang penting meskipun sambil makan atau sambil apa aja, yang penting semoga ilmu yang malam ini dapatkan itu berkah. Nanti bisa buat teman-teman semuanya waktu ujian. Monggo, apa? Ini apa? Apa namanya? Fungsinya apa dulu? Survei apa fungsinya? Ada yang tahu? Untuk melihat metastase ke tubuh, Mas. tubuh. Oke, betul ya. Jadi untuk melihat metastase di tubuh, terutama metastase pada tulang. Untuk pemeriksaannya, apa aja yang diperiksa? Ayo, Mbak Grota Semuanya apa? deh, Mas, kalau nggak salah, Mas. Semuanya apa? Monggo, disebutkan semuanya. Paling nggak minimal 4 lah, minimal 4 daerah lah. Apa, Mas Eko? Kalau di Malang, Heeh. kepala, iskal, AB lateral, Heeh. torakal, AB lateral, TL AB lateral, humerus, pelvis, sama femur. Ya, oke. Kalau femurnya kanan, humerusnya kiri. Ya, boleh seperti itu. Yang lain, yang lain? Yang lain mungkin di tempat lain mungkin ada yang pernah ngerjakan? Belum pernah saya, Mas. Belum pernah, Mas Eko. Saya lihat yang lain. Mbak Imtiah ini enggak pernah itu dengar suaranya saya, Mbak Imtiah ini. Mbak Prisa mungkin, Mbak Prisa. Mbak Desi. Nggak pernah ngerjain, Mas. Oh iya. Ini Mas Rizal, gimana Mas Rizal? Kalau di BDH, kalau di Malang kan seperti itu yang disampaikan Mbak Grota tadi. Kalau di Surabaya gimana Mas BDH? Sementara nggak pernah ngerjakan Mas kalau di BDH. Dulu waktu praktek kuliah sih di Sutomo pernah ngerjakan yang kayak gini. Itu kranialnya AP lateral, terus tulang belakang torakal lumbal itu AP. Untuk ekstremitasnya yang atas ambil kanan, yang bawah ambil kiri. Semua AP semua. Cuman kranial aja yang AP lateral. Gitu Mas. Sip, terima kasih Mas. Jadi hampir sama dengan Mbak Grota ya tadi ya. Jadi kalau saya baca literaturnya itu minimal ini ya. Minimal itu ini. Nah, itu minimal ada 4 ini di di pilihan gandanya ya, minimal. Nanti kalau lebih dari ini itu boleh, enggak apa-apa. Paling tidak minimal 4 ini. Jadi yang pertama itu kranial apilateral, yang kedua vertebra torakal apilateral, yang ketiga lumbosakral apilateral, yang keempat pelvis apilateral. Ini minimal 4 ini. Kalau yang lain seperti ekstremitas atas yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak perlu, yang ekstremitas bawah sebelah kiri, yang kanan nggak perlu, itu pengembangan. Tapi paling tidak 4 ini itu harus ada untuk pemeriksaan bone survey. Oke, terus saya tanyai dulu, kenapa kok ini kan sudah ada kepala, torakal, lumbal, pelvis, kenapa kok lehernya tidak diperiksa juga? Ada yang bisa jawab? Ya teman-teman, Mbak Grota? Kenapa ya Mas? Paling karena udah kelihatan pas sekal AP mungkin, atau torakal AP, ngintip-ngintip dikit. Betul ya. Benar Mbak Grota, benar. Jadi servikal itu tidak diperlukan karena dari proyeksi skal AP maupun torakal AP itu masih ikut daerah servikal itu masih kena proyeksi. Begitu juga pada waktu itu terutama skal lateral. Jadi skal lateral itu kan otomatis daerah lehernya C1 sampai C7 kelihatan. Jadi untuk mengurangi dosis radiasi ke pasien, apalagi ini kan pemeriksaan
tulang, membutuhkan dosis yang besar. Jadi untuk meminimalisir itu semuanya, servikal tidak dibutuhkan. Tapi minimal ya, kalau ada nanti ABCN 4 ini harus masuk di dalam pilihannya. Yang lain itu pengembangan. Oke, ada pertanyaan dari sini mungkin? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Oke, ya ini sekarang ini juga keluar. Pemeriksaan radiografi sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis itu ini ya, sinus paranasalis itu harus terdiri dari 4 ini. Sinus frontalis, sinus sphenoidalis, sinus ethmoidalis, sama sinus maxillaris. Nah, saya tanyakan, proyeksi apa saja yang masuk untuk memeriksa keempat sinus itu? Ada yang bisa menjawab mungkin? Water. Water, 1. Yang kedua? Cutwell, 2, 3. lateral, 4. Tambahan submentovertek nih. Betul Mbak Risa ya, betul semua ya tadi ya. Jadi ini ya, kalau proyeksi utamanya itu waters, lateral, sama Cutwell ya. Kalau tambahannya itu submentovertek. Karena kan submentovertek itu kan proyeksinya susah, memoreksikan kepalanya kan susah, dan kalau enggak hati-hati malah nanti pasiennya kesakitan. Jadi paling tidak dari ketiga proyeksi ini itu proyeksi utama. Sebelum kalau ada tambahannya submentovertek. Nah, dari sini juga teman-teman harus hafalkan juga sudutnya waters itu, anatomi waters itu apa aja, semua keempat anatominya ini, proyeksinya bagaimana, center point-nya bagaimana. Karena tiap orang mendapatkan dari satu tema ini, pengembangannya ya mungkin sekitar itu aja, sekitar anatomi, proyeksi, center point itu tadi. Jadi teman-teman, sinus paranasalis tak bikin catatan, waters tegak lurus dengan apa, center point-nya apa, seperti itu. Jadi nanti kalau diputer-puter, teman-teman sudah langsung hafal atau paling tidak mengerti jawabannya. Oke, ada pertanyaan dari ini tema sinus paranasalis atau lanjut? Lanjut ya. Lanjut. Oke, insya Allah yang bimbingan sini insya Allah siap semuanya. Kita lihat. Oke, sekarang ini yang dimaksud dengan media kontras fulfilling apa? Ada yang tahu nggak fulfilling itu apa? Monggo. Yang tahu sudah ini Mas, kayak sudah masuk semua Mas. Masuk sampai mana Mas? Batasnya Mas? Sampai ke rektum Mas. Oh, kok rektum sih? Yang lain mungkin? Ileosekal ya Pak? Nah, ya. Betul, sampai ileosekal. Tapi kontras berhenti dari mana? Kontras berhenti sampai mana kontrasnya? Pemberian kontras. Transversum. Nah, betul ya. Jadi, Mas bentar. Mas Eko ya, tadi teman-teman ya. Yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa fulfilling itu maksudnya itu single kontras. Jadi, kontras dimasukkan ke kolon, itu cukup sampai transversum ya, sampai transversum. Nah, dari kolon transversum itu dimodifikasi pasiennya. Pasiennya miring ke kanan atau miring ke kiri atau tengkurap, itu supaya kontrasnya bisa sampai ileosekal. Itu ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan tentang media kontras fulfilling, jawabannya tadi itu. Jadi teman-teman enggak usah bingung. Jadi kontras sampai transversum, modifikasi pasien supaya kontras tadi itu mencapai ileosekal junction. Oke, ada pertanyaan mungkin dari sini? Aku Mas. Silakan.
Ini kontras tunggal Mas ya atau ganda? Tunggal Mas, kontras tunggal Mas, kalau full filling ini. Oh iya Mas. Nah. Ada lagi mungkin yang lain? Ini juga keluar juga untuk obat urus-urus ini. Apa fungsinya obat untuk urus-urus ini? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Teman-teman? Monggo. Melancarkan BAB. Ya, terus gimana Mbak Kurota? Membersihkan itu usus. Iya. Bersih dari feses, Mas. Nah, ini yang benar ya. Ya, jadi tujuan utamanya urus-urus ini untuk membersihkan perut dari feses ya. Ini kan untuk pemeriksaan seperti IVP, seperti kolon itu kan harus ususnya itu kan harus besar. Jadi fesesnya harus dikeluarkan supaya tidak superposisi atau tidak menutupi area yang mau diperiksa. Yang saya tanyakan lagi ini pengembangan aja soal urus-urus ini. Ada berapa metode pemberian urus-urus ini? Gimana? Ada 2. Iya, apa Mbak Arbain? Ada 2, Mbak. Minum tablet dengan supos lewat anus. Yang supos lewat anus itu bentuknya apa? Tablet ya. Supositori ya. Ya. Oke. Ini ya. Saya share ya. Nah, ini. Jadi metodenya ada 2, lewat apa namanya? Oral sama lewat anus. Kalau lewat oral itu langsung diminum obatnya. Juga kalau lewat anus itu ada 2 kalau lewat anus. Bisa yang dalam bentuk pil, tapi biasanya kalau sudah lewat oral itu pil, biasanya lewat anusnya dalam bentuk cairan. Pakai fluid enema ini. Nah, saya tanya lagi. Boleh nggak? Ini pemakaiannya kapan? Barengan atau selisih berapa jam pemakaian lewat oral sama lewat anus ini? Ada yang bisa menjelaskan? Selisih 8 jam. Gimana? Kalau oral itu malam hari ya. Kalau anus itu jam sebelum pemeriksaan atau subuh gitu. Ya, ini betul ini Mbak Wis ini apa namanya penjelasannya lumayan betul ya. Jadi kalau dulkolak itu yang minum itu paling tidak malam sebelum pemeriksaan. Malam itu bisa pemeriksaan, anggap aja pemeriksaan jam 9 ya. Itu 12 jam, 10 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan itu diminumi dulu pakai lewat oral. Sedangkan kalau fluid enema itu 4 sampai 5 jam sebelum pemeriksaan. Atau paling enggak kalau periksa jam 9, jam 4 atau jam 5 memakai fluid enema. Supaya apa? Supaya itu tadi fesesnya, kotorannya itu bisa bersih semuanya. Jadi waktu diperiksa tampilannya itu kelihatan secara jelas. Gimana? Ada pertanyaan dari sini? Rata-rata kalau yang dipakai yang 2 ini ya, nanti kalau teman-teman kembangkan lagi juga mungkin perlu dihafalkan namanya, mereknya juga. Kemarin saya dapat chat itu juga malah mereknya merek produknya ini dulkolak sama fluid enema ini yang keluar malah. Jadi nanti teman-teman siapkan aja namanya, nama obatnya, pemakaiannya, berapa jamnya, fungsinya itu sekitar itu aja yang keluar. Ada lagi mungkin pertanyaan dari sini? Jam cepet ya, nggak keras. Ya Mbak Restu, lanjut ya. Cepet ternyata ya, jam 9 kan dikit ya. Nah, sebelum ke PTC ya kan, PTC ini panjang nanti ini. Nah, ini dulu. Prosedur uji kebocoran kaset ini ada yang keluar. Kalau namanya kaset leak test.
Itu prosedurnya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Caranya gimana untuk melihat ini kaset ini bocor apa tidak? Ada yang tahu nggak? Bisa menjelaskan nggak? Monggo, silakan. Ya, teman-teman. Silakan. Nggak usah sungkan-sungkan. Nanti baru saya luruskan. Ya, Mbak Prisa, silakan, Mbak. Nah, kok ketahuan? Gimana, Mbak Prisa? Gimana, Mbak Prisa? Jadi kasetnya ditaruh di bawah cahaya kurang lebih sekitar 15 menit. Habis itu filmnya diproses. Jadi kelihatan kalau ada kebocoran film kan kelihatan ada perbedaan densitas. Ya, betul ini. Sip, betul Mbak Prisa. Bagus. Jadi gini ya, kebocoran kaset ini mungkin sekarang udah jarang ya dilakukan, soalnya kan sudah CR kan, apalagi di R udah enggak. Oh, CR sih mungkin tinggal ganti platnya aja. Kalau di R ganti detektornya. Jadi ini itu pada pemeriksaan masih menggunakan film X-ray ya. Jadi prosedurnya seperti ini ya. Jadi prosedurnya kasetnya diisi film, terus diletakkan kaset di bawah cahaya lampu itu selama 15 sampai 30 menit. Udah taruh aja di bawah lampu 15 sampai 30 menit. Terus dibolak-balik. Setelah 30 menit dibalik apa itu sampingnya, setelah itu terus diproses. Setelah diproses, hasil evaluasinya itu ada apa tidak fog hitam atau penghitaman pada sekeliling tepi film. Kalau ada, itu berarti menunjukkan adanya kebocoran. Itu ya, jadi tes-tes seperti kebocoran film, terus apa namanya, titik fokus berkas radiasi, itu teman-teman pelajari juga. Ini kan bagian dari radiofotografi. Meskipun jumlah soalnya itu tidak banyak, tapi apa namanya, SKB kembali lagi ya, SKB itu kan pertempuran terakhir, jadi beda 5 poin, beda berapa poin itu pengaruhnya besar, apalagi kan hitungannya 60%. Gimana? Ada pertanyaan tentang kebocoran film ini?